yang tepat gitu kan. Betul sekali, setuju. Betul, dan pewarisan juga gitu ya untuk ahli waris. Nah, ahli waris untuk yang awal itu yang berlaku adalah yang teman-teman suka tulis ahli warisnya siapa. Kalau mau pindah ahli waris juga itu bisa diajukan ke PT Duta Elo Persada. Gitu mungkin Pak Robert. Iya, betul sekali. Ya, kalau saya lebih menekankan untuk alasan apa sih orang mengundurkan diri sih, itu. Alasan apa orang bisa menghibahkan? Kalau yang saya terima dari customer service laporkan kepada saya, kebanyakan mengundurkan diri itu karena merasa tidak dibina upline. Satu, ya. Terus kemudian dia mengundurkan diri mungkin ada masalah ideologi yang tidak sesuai, ya. Terus penghibahan. Nah, penghibahan paling banyak adalah dia awalnya nggak punya KTP, pakai KTP orang tua, pakai KTP bapak, akhirnya dihibahkan, pakai KTP suami, akhirnya dihibahkan ke istri. Nah, yang kayak gini-gini nih yang paling banyak di penghibahan. Tapi yang tadi yang pengunduran diri. Nah, gimana nih Mbak Ulan menyikapi fenomena beberapa member kita mengajukan pengunduran diri dikarenakan mereka menganggap tidak dibina oleh upline. Tidak dibina oleh upline. Kalau menurut saya Pak Robert ya, untuk sukses itu bukan terletak pada upline, gitu ya. Tapi pada diri kita sendiri. Mau pindah upline ke upline manapun, kalau diri kita sendirinya nggak punya motivasi, nggak punya perencanaan yang jelas, nggak mau belajar gitu ya, nggak mau melakukan pergerakan, nothing, nggak akan bisa untuk sukses di PT DEP. Mau pindah upline manapun ya Pak Robert ya. Misalnya ada yang iming-iming, udah pindah aja ke saya, nanti saya kasih ini, saya kasih itu, menurut saya itu nothing. Karena kedepannya itu tergantung kita, bukan upline. Itu kalau yang mau pindah upline ya Pak Robert ya. Jadi kalau saya bilang nggak usah pindah-pindah upline lah, ya sama aja gitulah. Bagaimanapun kita harus berterima kasih sama seorang yang bernama upline Pak Robert. Apapun bentukannya, secuek apapun dia, nggak pedulinya dia, atau bahwa si upline ini adalah wasilah atau perantara. Orang yang perantara Allah yang mempertemukan kita dengan PT Duta Elo Persada. Walaupun sekarang upline-nya itu lagi down atau lagi nggak mau aktif atau gimana pun, itu kalau untuk saya nggak masalah. Yang penting kita harus ingat upline lah yang mengenalkan kita kepada PT Duta Elo Persada. Kalau nggak ada upline itu kita nggak kenal loh sama PT DEP loh, ya. Betul. Gitu sih Pak Ruben. Saya setuju dengan Mbak Ulan. Iya, saya sangat setuju dengan Mbak Ulan. Makanya oleh karena itu, pada waktu ada orang pengajuan diri untuk pindah jaringan karena merasa tidak dibina upline, kami harus menghubungi upline-nya. Iya. Nah, apabila upline itu tidak bisa dihubungi, kami harus hubungi neneknya lagi. Sampai ketemu orang yang bisa dihubungi untuk menjadikan dia anak adopsi. Kalau misalnya upline langsungnya nggak ada. Artinya apa? Orang ini sudah bergabung di jaringan itu, tolong di follow up. Nah, itu yang kayak kami lakukan. Makanya untuk kalau pemindahan pengunduran diri karena masalah upline, itu sebenarnya kami bukan persulit, tapi kami meminta dia untuk berpikir ulang, dan kami meminta untuk upline-nya untuk memfollow up ulang. Artinya dari pihak perusahaan itu tidak minta langsung dikasih, enggak ya. Jadi nanti banyak user ID bodong lama-lama ya. Iya, betul. Lama-lama akan banyak user ID bodong. Nah, oleh karena itu mohon ini kepada upline juga ya. Tadi kalau yang tadi Mbak Wulan sampaikan adalah bahwa sebagai seorang member memang kita tidak kesuksesan kita itu tidak bergantung dengan upline. Tapi juga kita harus berterima kasih karena kita sudah diperkenalkan bisnis ini melalui upline tersebut. Ya, segala sesuatunya memang berasal dari diri kita sendiri, mau maju atau tidak, mau berhasil atau tidak. Ya, kalau dari diri sendiri kita menyatakan kita mau maju, kita mau berhasil di upline manapun kita sukses ya. Tapi kalau diri kita merasa kita
harus segala sesuatunya dari upline, itu yang susah ya. Uang mau dapat enak kok nggak mau berusaha, seperti itu kan istilahnya. Orang yang mau dapat sesuatu yang nikmat, pasti kita harus ada usahanya dulu, seperti itu. Nah ya, jadi kita harus bersyukur kita punya orang yang memperkenalkan diri kita dengan bisnis ini. Nah itu namanya upline. Nah meskipun upline misalnya upline ya, tapi misalnya upline tidak bisa membimbing, ya kita sendiri yang inisiatif untuk bagaimana saya supaya bisa maju. Karena ada upline, ada nenek. Kalau misalnya upline kita sudah nggak ada nih, ya kan kita kan minta tolongnya sama nenek. Kan seperti itu, secara hierarki seperti itu. Jadi tidak perlu memakai surat pengunduran diri. Kita bisa naik ke atasnya. Kita sendiri. Betul sekali. Tapi misalnya upline ini mendapat bonus nih dengan bergeraknya member. Kalau Ulan percaya gini, setiap bonus yang kita dapetin itu nanti akan ada pertanggungjawabannya gitu ya. Setuju sekali. Jadi bukan setuju sekali. Sia-sia nih banyak nih ya dari membernya, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, dia start point doang, akan ada beban moral gitu kan, dan nanti akan dipertanggungjawabkan nanti itu, nggak akan lewat teman-teman ya. Upline manapun nih ya, semua upline, jadi harus bertanggung jawab sama downline-nya. Kita di tengah-tengah ya Pak, kita nggak bela upline, kita juga nggak bela downline gitu ya. Iya. Ya jadi istilahnya, kalaupun Anda merasa, upline saya enak ya, dapat bonus dari saya, gitu. Itu hukumnya juga nanti, gimana ya kita terhadap downline kita, kan kalau downline kita ngomong seperti itu, kan sama aja. Iya, artinya, betul, sama aja Pak Robert digaji tapi nggak kerja gitu kan. Nah, gimana terus coba? Bonus yang bagian mana yang istilahnya kan kadang orang bilang rugi nih, saya rugi nih karena menguntungkan upline. Bonus kita yang mana yang dipotong, yang diberikan kepada upline? Nggak ada. Jadi bonus itu nggak ada yang dipotong, yang diserahkan kepada upline nggak ada. Jadi semuanya bonus murni dari hasil kerja kita, ya, hasil kerja kita dan tanggung jawab kita terhadap downline kita. Itu yang pertama. Dan kalaupun ada upline yang model demikian, yang dia nggak mau membina, maunya hanya star post saja. Ya tadi Mbak Ulan sudah sampaikan, segala sesuatu pasti ada tanggung jawabnya. Kita nggak pernah tahu akan tanggung jawab itu seperti apa. Yang jelas kita orang Indonesia, ya kita percaya ada Allah yang maha tahu, yang maha adil, ya, yang bisa menilai itu semua. Jadi jangan pernah berpikir untung rugi atau berpikir picik terhadap orang seperti itu. Yang penting kita mau bangun bisnis ini bersama downline kita atau tidak. Kalau kita mau bangun bisnis ini, tanggung jawab kita terhadap orang yang di bawah kita, kita merasa ini harus berasal dari saya sebagai tanggung jawab, itu akan merubah pemikiran kita. Karena kalau kita berpikir apa yang kita berikan buat upline itu nggak akan maju. Maju Pak Robert, nggak maju. Betul. Capek, betul sekali. Ada kita sakit hati terus. Iya, orang sakit hati itu kan penyakitnya bisa jadi komplikasi nanti. Betul. Sama komplikasinya ke dompet juga Om Bet. Ya. Awalnya jadi pikiran, ke hati, lama-lama sedih, murung, akhirnya liver kena, ya, ginjal kena. Nah, akhirnya banyak penyakit kalau kebanyakan sakit hati ya Mbak Ulan. Betul. Oke, dan yang berikutnya ini Mbak tentang pewarisan. Ini mohon diperhatikan untuk semua mitra bisnis web, bahwa pada waktu Anda mendaftarkan diri Anda atau mendaftarkan downline Anda, mohon diperhatikan untuk ahli waris itu harus diisi itu dengan yang tepat. Artinya siapa ahli warisnya? Anak, suami atau istri atau orang tua. Karena beberapa yang sudah terjadi, ini ada kasus pemilik user ID meninggal, terus ini diserahkan kepada siapa Pak? Nah, ada yang bertanya, loh, itu kan haknya yang di ahli waris itu. Jadi bukan ahli waris ini ya secara hierarki keluarga ya, tapi
ahli waris yang ditulis di sana. Kalau itu diberikan kepada adik, ya nanti jadi ahli warisnya adalah adik. Kalau itu diberikan kepada orang tua, ya ahli waris orang tua. Ya jadi itu sesuai dengan yang ditulis di sana. Jadi mohon untuk ahli waris yang di sana ditulis dengan sesuai yang nanti Anda akan berikan. Ya, nah, jadi beberapa yang member kita sudah ada yang duluan menghadap habis kontrak sana. Iya, habis kontrak di dunia ya. Terus kemudian apply-nya melaporkan, ini gimana Pak? Ya, saya lihat dulu ahli waris siapa, nanti kan diteruskan kepada anak misalnya. Kalau anaknya nggak bisa menjalankan, berarti masih ada orang tua yang lain nggak? Kalau orang tua yang lain nggak ada, nanti neneknya kan pastinya atau kakeknya. Seperti itu. Jadi secara kita ikuti aturan dari pemerintah aja. Tapi yang jelas yang tertulis di sana itu yang pertama kali ya yang akan mendapatkan ahli waris dari bisnis yang kita sudah bangun ini. Yes. Oke. Itu yang poin 1 ya. Ayat 2.1. Kemudian poin keduanya saya bacakan ya Mbak Bulan. Iya. Pembatalan keanggotaan dapat dilakukan atas permintaan member yang bersangkutan dalam jangka waktu maksimal 10 hari sejak berlaku keanggotaan. Sehubungan dengan pembatalan tersebut, perusahaan akan mengembalikan uang pendaftaran dan pengembalian produk starter kit. Ya. Kalau ini sih jarang terjadi sih Mbak. Jarang terjadi, Pak Rubat. Biasanya kalau udah OPT itu pasti udah ajak lah, udah yakin mau join di PT Duta Elo Persada. Insya Allah sih nggak ada yang batalin ya, Om Bet ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kalau Mbak Wulan singgung-singgung masalah OPP, akan sangat beda sekali member yang direkrut dari acara OPP sama member yang direkrut dari acara online ya. Online, atau ya. dari segi online yang tawar-menawar produk dulu. Atau ya jadi itu akan beda sekali ya. Beda ya. Bisa ceritakan bedanya seperti apa? Kalau lewat online yang salah ya Om ya, hanya lewat WA doang gitu ya. Ikatan emosional ya, atau bonding itu nggak ada antara upline dan downline. Jadi si downline ini kadang-kadang ya dengan mudah lah pindah ke bisnis lain, dengan mudah lah nggak jalan gitu. Tapi kalau kita dengan cara sponsorisasi seperti yang Babe ajarkan, itu pasti bondingnya lebih terjaga. Jadi perasaannya tuh kita ibaratnya ngomong dengan hati lah sama member. Jadi member juga setia gitu loh Om. Lebih setia. Itu. Iya. Jadi kan kita sudah mengenal heart to heart dulu ya Mbak Wulan ya. Kenal dia siapa, hobinya apa gitulah. Dulu kalau boleh cerita ini Mbak Wulan dulu OPP dilakukan sampai keluar kota ya Mbak Wulan ya. Iya. Keliling Jawa itu melakukan OPP. Awal-awal OPP, hanya OPP aja yang dilakukan Mbak Wulan karena dia merasa saya harus merekrut secara benar orang-orang yang ada di wilayah domisili di mana saya punya member. Ya, jadi Mbak Wulan datang ke kota tersebut, dia lakukan aktivitas OPP di kota-kota tersebut. Nah itu belum ada corona ya waktu itu